mendatang. Patsy Widakuswara akan melaporkan dari VOA Washington DC, Amerika Serikat. Kita bergabung bersama Patsy. Halo Patsy. Halo. Ya, Patsy, adakah bocoran terkait isu yang akan diangkat oleh Trump dalam pidatonya kali ini? Biasanya tim kampanye itu baru mengeluarkan bocoran teks pidato itu sekitar sejam sebelumnya. Nah ini jadi saya belum mendapatkan teksnya, namun diperkirakan dari bocoran-bocoran yang sudah keluar dari tim kampanyenya, tema yang akan diusung Presiden Trump itu sebetulnya sama dengan tema yang diusung saat 2016 yang lalu, yaitu bahwa negara ini sedang krisis dan hanya saya yang bisa menyelesaikannya. Dulu waktu 2016 Amerika belum krisis ya, tapi sekarang kan kita tahu krisis pandemi dan juga krisis resesi ekonomi. Jadi ini satu pernyataan yang luar biasa sekali, janji yang disampaikan oleh Presiden Trump. Satu lagi yang akan disampaikan oleh Presiden Trump adalah bahwa Joe Biden, lawannya dari Partai Demokrat, adalah kuda Troya tunggangan dari kelompok radikal kiri. Dalam arti Presiden Trump menuduh Joe Biden hanya berpura-pura saja moderat, tapi nanti kalau sudah berkuasa akan menjadi pengusung agenda sosialis dan radikal kiri. Kita tahu bahwa Joe Biden ini sudah malang melintang di politik Amerika Serikat lebih dari 40 tahun, bukan termasuk dari kelompok progresif kiri sayap Partai Demokrat, dan juga salah satu alasannya memilih Kamala Harris sebagai cawapresnya adalah karena dua-duanya beraliran moderat dan sentris. Jadi itu dua tema besar yang akan disampaikan Presiden Trump, merayu pemilih Amerika Serikat untuk memilih dirinya kembali untuk masa jabatan kedua. Kemudian ada beberapa wilayah selain terkait dengan pandemi, juga ada negara bagian Louisiana Tengah misalnya saat ini sedang dilanda badai. Apakah ini juga mengganggu jadwal konvensi? Ya, ini benar sekali ya, yang namanya badai Laura menghantam Louisiana Kamis pagi waktu setempat. Kalau Anda lihat sekarang rambut saya berarakan ini karena bagian wilayah Washington DC juga terkena angin yang cukup kencang. Tidak mengganggu jalannya konvensi. Tadi Pak Presiden Trump sudah menyatakan sebetulnya ia mempertimbangkan akan menunda pidatonya. Namun tetap dilaksanakan seperti semula, tetap akan dilangsungkan pidatonya di halaman Gedung Putih di belakang saya ini, halaman belakangnya ya. Ini sekarang saya di halaman di South Lawn-nya lah istilahnya, sebagian selatannya. Tapi Presiden Trump juga menyatakan ia akan mengunjungi para korban badai Laura pada hari Sabtu atau hari Minggu akhir pekan ini. Ya, Patsy, Amerika Serikat juga terus dilanda demo Black Lives Matter dan juga kerusuhan rasial pasca kematian George Floyd, pria berkulit hitam di tangan polisi kulit putih. Seberapa jauh sebenarnya hal ini mempengaruhi wacana konvensi kedua partai, khususnya Partai Republik sendiri? Seperti Anda katakan ya Yohana ya, bukan hanya kematian George Floyd bulan Mei lalu, melainkan juga merebak kembali kerusuhan rasial karena baru akhir pekan kemarin ada seorang pria bernama Jacob Blake di Wisconsin, kulit hitam, ditembak polisi dari belakang dari jarak dekat. Ini memicu kembali kerusuhan rasial dan tentunya menjadi sorotan di kedua konvensi baik Demokrat maupun Republik. Tapi fokusnya berbeda. Kalau Demokrat itu jelas memihak para demonstran Black Lives Matter, para orang-orang yang menyatakan bahwa ada rasisme sistemik di Amerika Serikat. Sementara kalau kubu Partai Republik menyatakan bahwa ini anarkis, harus ditumpas, law and order, itu adalah kebijakan Presiden Trump, yaitu menjunjung tinggi hukum dan ketertiban. Jadi fokusnya sangat berbeda antara kedua konvensi dan kedua partai, dan juga mencerminkan jurang perbedaan di warga Amerika Serikat sendiri yang bagaimana mereka menanggapi isu-isu rasialisme sebagai bagian dari culture war atau perang budaya yang satu lagi akan menjadi pemecah suara warga Amerika Serikat menjelang Pilpres November mendatang. Ya, sedikit saja Patsy, menurut Anda sendiri sepanas apa sebenarnya politik Amerika Serikat saat ini dalam pemilu kali ini dibandingkan mungkin sebelumnya? Panas sekali ya. Saya meliput konvensi itu dari tahun 2004 dan belum pernah ada yang senegatif ini dari segi iklan kampanye misalnya dan dari retorika Presiden Trump sendiri. Dan juga satu hal yang sangat dikhawatirkan adalah voter suppression atau peredaman suara minoritas menuju Pilpres. Ini sudah banyak sekali tudingan-tudingan dari berbagai pihak, baik dari pihak Republik maupun pihak Demokrat yang menyatakan bahwa akan ada kecurangan pemilu yang akan merugikan partainya masing-masing. Tentunya ini akan kita lihat selama bulan-bulan ke depan apakah demikian faktanya atau tidak. Yang jelas suasana panas menjelang Pilpres. Baik, terima kasih Patsy Widakuswara melaporkan langsung dari VOA di Washington DC.